Selamat datang pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Chef Bagus dari Tristar Politeknik Surabaya. Pada kali ini Chef Bagus akan menerangkan cara menggunakan mesin vacuum frying. Mesin vacuum frying ini sepintas akan mirip sekali dengan mesin yang biasa digunakan kalau kita membuat resto, tetapi berbeda. Cara bekerjanya bukan menggunakan tekanan tinggi yang diperangkap di dalam mesin, tetapi dia justru menarik uap panas yang ada di dalam mesin untuk dikeluarkan, sehingga bahan yang digoreng dari mesin ini akan menjadi crispy, tertahankan rasanya. Mekanismenya sangat sederhana, yaitu digoreng, disalurkan uapnya, didestilasikan dalam bentuk air, dan pada 1 jam berikutnya maka bahan itu sudah menjadi crispy. Baik, sebelum kita menuju kepada pembuatannya, mari saya perkenalkan bagian dari alat-alat mesin vacuum frying ini. Pertama kali di sini ada yang namanya pengukur tekanan, ya, pengukur tekanan. Kemudian ada panel udara, di mana panel udara ini saat operasional harus ditutup. Nanti sudah selesai baru buka kembali, sehingga udara bisa masuk. Yang ketiga adalah di dalam mesin ini sendiri, yaitu ada knob penutupnya. Knob penutup ini bisa dibuka dan ditutup kembali untuk memasukkan barang-barang ke dalam mesin. Bisa dilihat teman-teman sekalian. Selanjutnya kita akan menuju kepada panel di bagian depan. Di bagian depan ini ada kompor pemantik api yang sebagai sumber panas. Untuk memperhatikan suhu, di sini ada display. Display ini akan menunjukkan suhu yang sedang running, dan di bawah adalah suhu yang sudah kita set. Suhu yang digunakan adalah 85 derajat. Bagian yang berwarna merah ini adalah knob untuk switch on. Yang bagian hijau ini ada switch on apabila suhu sudah mencapai derajat yang kita inginkan. Kemudian ada dua sumber power. Sumber power pertama adalah menggunakan electricity, yang kedua menggunakan gas. Electricity ini akan mengatur knob panel otomatis, dan gas sebagai sumber panas untuk menyalakan kompor. Kemudian tabung berikutnya yang kita lihat berbentuk silinder ini, di dalamnya adalah berisi air sebagai fungsi destilasi untuk mendinginkan pipa yang di dalam adalah uap yang mengalir dari tabung penggorengan untuk menuju ke tabung destilasi ini untuk didinginkan. Kemudian uap air akan dialirkan menuju bak penampungan air. Di dalam bak penampungan air ini ada pompa air. Ini pompa air ini bertujuan untuk menghisap air untuk mendinginkan ruang destilasi ini, sehingga uap menjadi air, dan di ujung ini, di ujung selang ini ditembakkan air bertekanan tinggi yang dipompakan dari pompa ini, sehingga ujung selang yang ditembakkan ini akan menghisap uap air menuju keluar, sehingga vakumlah ruang penggorengan ini. Baiklah pemirsa, untuk lebih jelasnya mari kita praktekkan penggunaan alat vacuum frying ini. Sebelum kita mulai, kita lihat ada panel. Panel ini sebelum kita operasikan harus diyakinkan bahwa itu terbuka. Jadi jangan tertutup, karena apa? Supaya udara bisa masuk. Langkah kedua, kita menuju ke panel electricity dan panel gas LPG. Silakan electricity bisa disambungkan. Yakinkan bahwa tidak bergoyang dan betul-betul nancap supaya tidak terjadi konsleting. Yang kedua, regulator dihubungkan dengan sumber gas LPG. Baik, selanjutnya nyalakan switch on panel merah, ya seperti ini. Kemudian nyalakan kompor, ya. Pemirsa bisa lihat di dalam display ini ada angka berwarna merah dan ada angka berwarna hijau. Angka berwarna merah ini akan running mencapai ke suhu yang kita inginkan, yaitu setting seperti di warna hijau adalah 85 derajat Celcius. Demikian pemirsa, biarkan ini running dulu, setelah itu baru kita masukkan bahannya. Kita perhatikan bahwa api sudah mulai mengecil. Kita lihat di panel sudah memenuhi suhu antara setting dengan kondisinya. Oleh karena itu kita sudah saatnya untuk melakukan penggorengan. Silahkan dibuka, kita buka panelnya. Kemudian tutupnya kita angkat, ya. Di dalam sini ada terlihat mesin penggorengannya. Masukkan sesuai dengan kapasitas mesin ini adalah 1,5 kilo. Baik.
Kemudian jangan lupa panelnya untuk ditutup, di knopnya ke off. Baik, kita persiapkan untuk menggoreng. Silahkan dinyalakan, ya, nyalakan, switch on, ya. Baik, pemirsa sekalian, kita akan melihat bahwa panel ini mulai menuju ke tekanan yang kita butuhkan, yaitu nanti pada tekanan 30, maka dia siap untuk melakukan penggorengan hingga 1 jam ke depan. Jangan lupa ketika melakukan penggorengan 1 menit sekali harus diaduk supaya tidak menjadi gosong. Dan pada selanjutnya menjelang 1 jam kita akan melihat ke sana di mana buih sudah mulai berkurang. Begitu ya pemirsa, mari kita akhiri proses penggorengan ini dengan langkah pertama adalah mematikannya. Silahkan dimatikan, ya, matikan. Yes. Baik pemirsa, semua proses sudah dimatikan, namun jangan lupa juga sumber-sumber energi juga harus kita matikan. Silahkan diambil. Pertama kali stop kontak, ini sangat berbahaya karena di sini ada air, jika sampai tertumpah nanti mengenai akan terjadi konslet. Sumber yang kedua adalah gas. Yakinkan semua sudah aman. Jika sudah, maka kita akan memasukkan udara ke dalam tabung ini dengan cara membuka knopnya. Ya, silakan knop buka. Nah, ini udara kembali masuk ke dalam sehingga nanti bisa dibuka. Ketika kita akan membuka, maka akan kesulitan mengingat terjadi pemuaian logam. Jadi tidak semudah ketika pertama kali kita buka, kita harus menggunakan alat bantu, yaitu menggunakan tangan. Silahkan dibuka. Demikian pemirsa, jadi kita harus menyiapkan alatnya untuk membuka supaya nanti bisa dibuka dengan baik. Selanjutnya kita akan lihat hasilnya penggorengan ini. Ya, hasilnya seperti apa? Silahkan dibuka. Demikian pemirsa, cara pembuatan keripik buah nangka mempergunakan mesin vacuum frying. Saya Bagus Handoko, ucapkan terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa.